Oke, halo, selamat pagi semuanya. Primary Four, Kakak, Koko, Cece, juga keluarga yang ada di rumah. Teriring semua doa terbaik Miss agar pandemi kali ini segera berakhir dan agar kita semua segera belajar bersama kembali di sekolah. Untuk pembelajaran pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 kali ini, Miss ingin menerangkan mengenai IPS. Untuk sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Miss yang pimpin ya. Kepala ditundukkan, tangan dilipat, mata dipejamkan dulu. Oke, let's pray together. Morning prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for your bless and love. Help me to focus my mind and heart to learn the lesson and help me to do the best in my work today. Amin. Oke, sekarang doa sesuai dengan keyakinan masing-masing di dalam hati dimulai. Terima kasih yang sudah berdoa. Amin. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Pesan Miss, tetap kalian stay healthy, stay safe di rumah. Untuk IPS kali ini, Miss mulai ya. Nah, ini untuk tema kekayaan negeriku, tema 9, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Kekayaan sumber energi di Indonesia. Untuk IPS kali ini membahas mengenai mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik. Ini ada beberapa contoh gambar seperti ini adalah sutet, tegangan tinggi. Jadi tiang listrik yang tegangan tinggi. Nah, ini bendungan air. Biasanya juga dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Kalau ini pengeboran minyak bumi dilepas pantai. Oke, ini untuk Zoom pada hari Kamis. Kita akan membahas kupas tuntas mengenai gambar tersebut. Jadi kalian bisa menanyakan atau menuliskan dan dapat kita bahas bersama satu persatu dari gambar yang ada. Gitu. Sedikit ulasan dari Miss ya. Jadi dari gambar tersebut yang dapat kita cermati dari gambar tersebut itu apa saja. Lalu alat-alat yang sudah kita lihat itu kan ada di dalam air ya, ada yang di dalam air itu yang dia lakukan apa aja ya gitu. Alat tersebut itu ngapain aja gitu. Jadi kalian nanti mencoba menjelaskan. Oh, itu ngebor, Miss gitu. Mengambil minyak atau gas yang ada di dalam permukaan tanah. Contohnya gitu. Jadi kalian bisa berpendapat, nanti dituliskan. Dan itu pada akhir Zoom nanti bisa difoto, dikirimkan ke Miss menjadi bahan tugas gitu ya. Iya.
Jadi ada lagi, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Bagaimana menurut kalian? Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Jadi kalian mulai memikirkan di mana ya di sekitar tempat tinggalku yang ada sumber energi airnya dan seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Pasti sering kan? Oke, itu dapat kita bahas besok dan kalian tuliskan singkat-singkat saja. Jadi langsung dapat dikumpulkan setelah Zoom. Dan jangan lupa ya. Oke, Miss next ke slide selanjutnya. Pada slide kali ini Miss membahas bahan bakar fosil. Untuk minyak bumi, termasuk sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya adalah habis dan tidak ada lagi. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari fosil. Kalian pasti ingat yang Miss terangkan pada sebelum PTS atau yang semester lalu, semester 1, fosil itu kalian harus ingat dinosaurus. Nah, tulang-tulangnya dinosaurus. Kalau ingat ke Jatim Park, tuh ya, itu. Jadi fosil dari tanaman dan hewan yang berusia jutaan tahun. Dan termasuk yang tidak terbarukan. Bahan bakar fosil itu tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan gitu. Bahan bakar berupa batu bara dan gas alam dan minyak bumi menjadi tulang punggung pemenuhan energi dan listrik dunia saat ini. Bahan bakar fosil jika sudah dibakar akan melepaskan suatu energi. Energi itu adalah emisi gas buang. Jadi itu gas yang sudah buruk gitu ya, sudah jelek dibuang. Tidak dapat digunakan lagi deh bahan bakar fosilnya dan bisa mencemari bumi serta mengganggu kesehatan manusia. Jadi kalau kita dekat-dekat kita tempat tinggalnya dekat dengan pabrik, ada emisi gas buang atau asap yang banyak, contohnya di dekat pabrik gula, kita sering menghirup asap tersebut, kita bisa punya penyakit asma dan sering kambuh jika menghirup asapnya, seperti itu. Ini contoh salah satu kilang minyak. Kalau ini penggunaan bahan bakar fosil yang menimbulkan polusi udara. Itu contoh gambarnya. Jadi di situ ada asap-asap kan? Oke. Untuk yang kali ini, next slide. Jadi, bahan bakar fosil itu sendiri terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang membusuk di era Karboniferous. Jadi itu ya masa-masa dinosaurus atau prasejarah. Nah, kalian harus ingat kalau Miss cerita itu loh masa dinosaurus. Kita ingat bentuk tulang-tulangnya. Apa kalau lihat bentuk tulang-tulangnya dinosaurus di Jatim Park gitu ya. Ingat itu ya. Dan pembentukan batu bara itu diawali dari 300 tahun yang lalu loh. Jadi era Karboniferous itu atau prasejarah untuk memulai bahan bakar fosil batu bara itu dari 300 tahun yang lalu.
Saat bumi terdiri dari rawa, semuanya banyak rawa, dan hutan yang dipenuhi dengan tumbuhan, banyak tumbuhan. Tumbuhan tersebut menjadi gudang alami energi kimia sebagai hasil fotosintesis. Tumbuhan mati, terus terkubur di dalam tanah. Dalam keadaan yang tepat, perlahan berubah menjadi energi yang membatu. Jadilah batu bara, seperti itu. Ini untuk bahan bakar fosil itu jumlahnya sangat terbatas dan semakin menipis. Minyak bumi dan gas alam pembentukannya itu dimulai jutaan tahun yang lalu ketika energi dari matahari tersimpan dalam organisme renik di laut seperti ganggang dan plankton. Jadi ganggang itu seperti rumput laut yang hijau, halus di dalam air, dan plankton itu seperti yang ada di SpongeBob. Jadi itu tumbuhan dan hewan ya. Terkubur dalam lapisan sedimen. Jadi itu di lapisan pasir dan garam yang ada di dalam laut. Karena air laut itu mengandung garam atau yodium yang tinggi. Setelah jutaan tahun berubah menjadi minyak bumi dan gas alam karena adanya penguraian bakteri dan tekanan dari lapisan sedimen tadi, lapisan pasir dan garam yang ada di laut. Jadi diuraikan oleh bakteri. Seumpama planktonnya mati. Terus di atas pasir yang ada di laut dia digigiti oleh cacing yang ada di laut. Jadi dia jadi bakteri yang menguraikan si plankton, tertutup lagi, tertimbun pasir lagi, kena air garam lagi. Akhirnya setelah berlalu jutaan tahun, jadilah dia bahan dari minyak bumi dan gas alam. Gitu. Dan kalau lautannya mengering dan ketemunya setelah lautnya mengering, lalu baru ketemu kan itu sisa-sisa. Nah, itu bisa jadi batu bara gitu. Pergerakan lempengan tektonik bumi menyebabkan bentukan lipatan dan patahan yang ada di tanah. Jadi tanah bisa retak, bumi bisa retak karena dari puluhan tahun ke puluhan tahun yang selanjutnya lempengan bumi atau tanahnya itu akan bergoyang, jadi retak, bisa gandeng lagi, bisa nutup lagi. Jadi kan kegeser-geser. Jadi adanya lipatan dan patahan seperti itu. Sifat minyak dan gas yang lebih ringan daripada air dapat segera naik ke permukaan bumi dari karang berpori. Jadi karena minyak dan gas itu lebih ringan daripada air, dia tertekan deh. Sebelum tanah itu lempengannya gandeng lagi, rapat lagi, dia tertekan naik ke atas melewati karang yang berpori, dia keluar. Jadi ada di bagian atas, mudah untuk didapatkan. Begitu. Ini next slide.
Ada apa dengan karang tampungan? Nah, jika minyak bumi dan gas alam berada di lapisan yang tidak berpori, kalau nggak ada porinya, Miss, gimana mau naik ke atas gitu kan? Dia akan berkumpul di suatu tempat yang disebut karang tampungan. Jadi di karang tersebut tersimpan seperti balon di dalam balon. Oke, gitu. Jadi itu namanya karang tampungan. Next slide. Walau banyak sumber energi terbarukan yang ditemukan, yang bisa diperbaharui maksudnya sudah ditemukan, namun banyak bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan manusia sebesar 58,8%. Separuh lebih kebutuhan manusia itu masih membutuhkan bahan bakar fosil. Kelebihan menggunakan bahan bakar fosil. Mampu menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar. Ya kan? Ada lagi. Lebih mudah diolah dan digunakan. Jadi bisa diolah, digunakan lagi. Lalu ada transportasi mudah dilakukan seperti menggunakan truk, tangki, atau melalui pipa. Jadi sangat mudah disalurkan gitu ya. Bahan bakar fosil lebih stabil jika dibandingkan dengan zat yang lain. Jadi bisa lebih stabil. Nah, slow prosesnya tetap sama, slow gitu ya. Rata-rata air. Oke. Memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh dunia. Karena masih dibutuhkan 58,8%-nya. Telah teruji lebih murah daripada bahan bakar non-konvensional. Oke, next slide ya. Ada loh tetap, tadi ada kelebihan 6. Sekarang kekurangan menggunakan bahan bakar fosil itu juga ada. Menimbulkan polusi. Mencemari lingkungan seperti karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil dibakar, mengakibatkan pemanasan global seperti yang tadi Miss terangkan, ya kan? Jadi setelah dibakar tidak bisa digunakan lagi. Harga tidak menentu. Kenapa Miss tidak menentu? Karena mengikuti ketentuan negara-negara penghasil bahan bakar fosil. Kalau banyak diproduksi oleh Dubai, umpamanya di Dubai itu harganya berapa, kita harus mengikuti. Oke, sulfur dioksida. Sebagai salah satu polutan yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil dibakar, dapat menyebabkan hujan asam. Tuh. Termasuk sumber energi tidak terbarukan. Bahan bakar fosil tidak terbarukan. Jika dieksploitasi tanpa batas, diperkirakan akan habis dalam 30 atau 40 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang Miss usianya 33, berarti ditambah 40, berarti nanti usia 73 nanti jangan-jangan diperkirakan bahan bakar fosil akan habis.
kalau kita mengeksploitasi atau menggunakannya tanpa batas. Kita tidak kira-kira, kita pakai sebanyak-banyaknya gitu. Tapi semoga tidak terjadi ya. Ada lagi nih di sini, penambangan bahan bakar fosil mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pasti dong, ya kan? Di sini ada contohnya yang sering kita gunakan, ya kan? Kita datang ke pom bensin kalau kita bilang ke Pertamina. Kita untuk beli Pertalite atau Pertamax. Atau di sana juga banyak beberapa pom bensin yang menjual gas LPG, ya kan? Next slide, ada data persebaran PLTA, pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Ini dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia, disebutkan sesuai dengan buku paket kalian ya, buku paket kuadrat. Jadi ada nama wilayahnya dan juga nama PLTA-nya, pembangkit listrik tenaga airnya. Dari Aceh ada Peusangan. Sumatera Utara Sigura-Gura, Tangga, Sipansihaporas, Asahan. Sumatera Barat ada Batang Agam, Maninjau, Singkarak. Bengkulu ada Tes dan Musi. Kalau di Riau ada Koto Panjang. Di Lampung ada Besai dan Batu Tegi. Di Jawa Barat ada Ubruk, Bengkok, Cikalong, Saguling, Cirata, Jatiluhur, Lamajan, Parakan, Kondang, dan Plengan. Jawa Tengah ada Jelok, Timo, Ketengan, Gajah Mungkur, Sempor, Pejengkolan, Wadah Selintang, Garung, Merica, Kedung Ombo, Sidorejo, dan Klambu. Kalau di Jawa Timur, mungkin beberapa tempat kalian sering mendengar atau tahu atau pernah lewat atau pernah berkunjung ke sana ya. Ada Mandalan, Siman, Giringan, Selorejo. Nah, yang pernah dengar Selorejo, kalau kita jalan habis dari Malang naik ke Batu, ke atas lagi, kalau kita sebelum ke Pare Kediri, kita melewati bendungan Selorejo. Besar. Oke. Kalau Karangkates itu ada sebelum kita jalan dari Malang ke Blitar. Ada tempat wisatanya juga kan? Nah. Oke, kalau ke ada Ulingi. Ada Lodoyo, Sengguruh. Kalau Sengguruh itu kita dari Malang Kota menuju ke Sumbermanjing Kulon atau daerah pantai Ngeliep, daerah pantai Bantul. Ya, di sana ada PLTA Sengguruh. Gitu. Jadi di sana seperti bendungan besar, bisa naik perahu di sana, cari ikan juga. Dan di dekat situ ada tempat berkemah. Tuh ya. Ada Tulung Agung dan Tulis. Kalau di Kalimantan Selatan ada Riam Kanan. Sulawesi Utara, Tonselama dan Tanggari. Di Sulawesi Selatan ada Larona, Balambano, Karebe, Mbakaru. Kalau Sulawesi Tengah ada Sulawena. Itu contoh-contoh yang ada di buku paket Kuadra. Selanjutnya ada next slide.
Sumber daya alam terbarukan harus mengalami proses perubahan bentuk dengan makna. Jadi, maksudnya adalah sumber daya alam itu yang terbarukan itu tetap harus mengalami. Jadi harus ada proses perubahan bentuk gitu ya. Supaya efisiensi dalam penggunaan energi produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi. Oke. Jadi prosesnya untuk mendistribusikan sebelum digunakan itu, gitu ya, transmisinya agar dapat digunakan secara efisien dan tidak berlebihan. Untuk upaya perlindungan dan pengolahan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Upaya suaka dan perlindungan dalam jangka panjang terhadap lingkungan. Jadi kita menjaga suatu keyakinan habitat alami di suatu wilayah dapat dikelola dan keanekaragaman hayati berlangsung mempertahankan lingkungan alaminya. Itu ya. Jadi agar dapat terjaga semuanya secara alami. Next slide. Ini ada konservasi sumber daya alam hayati. Karakteristik kawasan konservasi yaitu keaslian dan keunikan. Ada ekosistem hutan hujan tropis, tropical rain forest, hutan hujan tropis yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut dan pantai. Kalau masih ingat di beberapa PowerPoint Miss sebelumnya itu ada gambar rawa gambut. Contohnya di Kalimantan waktu itu yang hutannya bisa gampang kebakaran. Menjadi habitat suatu ruang hidup bagi satu atau beberapa jenis flora dan fauna endemik hanya terdapat di suatu tempat di seluruh permukaan bumi. Karena kan khas ya, langka dan terancam punah. Contohnya apa, Miss? Contohnya di Indonesia itu ada Pulau Komodo. Nah, kan adanya hanya di Pulau Komodo, si Komodo itu, gitu kan? Khas untuk suatu tempat saja di seluruh permukaan bumi. Nggak ada Pulau Komodo lagi di tempat yang lain. Tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah. Miss, di buku paket itu ada kata-kata plasma nutfah. Itu maksudnya apa? Pembawa sifat turunan. Itu ya. Jadi kelihatan itu waktu kita teliti, oh ini adalah batu bara, tapi ini hasil dari fosilnya cacing namanya. Ini cacingnya membelah diri gitu bisa jadi dua, satu cacing bisa jadi dua terus mati gitu ya. Jadi tetap membawa sifat turunannya, kelihatan, terlihat gitu meskipun sudah jadi fosil seperti itu ya. Ada bentang alam atau ciri geofisik bernilai estetik atau saintis. Jadi bagus. Bisa terlihat bagus. Lalu karakteristik kawasan konservasi yang selanjutnya
biasanya berfungsi sebagai tempat perlindungan hidroorologi. Yang dimaksud dengan hidroorologi adalah menopang sirkulasi air. Di situ banyak terdapat air gitu ya. Dan lokasinya bisa menjadi lokasi wisata alam. Kita bisa berkunjung ke sana. Oke, thanks untuk hari ini. Terima kasih. Do you have any question untuk semuanya? Bila ada pertanyaan, ditunggu di WhatsApp-nya Miss Risma seperti biasa. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri pembahasan kali ini, kita berdoa penutupan dulu ya. Yuk disiapkan, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, tangannya dilipat dulu. Miss memimpin ya doa penutupannya. Closing prayer. Oke. Ditunggu ya pertanyaan dari anak-anak ya. Oke, siap berdoa. Let's pray together. Closing prayer. Dear God, your word is beautiful. Thank you for the listen today. Please God, please get us to be smart and kind person. Amin. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing di dalam hati dimulai. Amin, amin. Terima kasih sudah berdoa. Sampai ketemu di pembelajaran Miss selanjutnya, next pembelajaran, video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu di Zoom hari Kamis ya. Bye-bye, sehat selalu, stay safe, stay healthy.